kita semuanya melalui proses. Makanya setelah Allah itu langsung orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah, setelah Allah, wa bil walidaini ihsana, kepada orang tua. Makanya nanti pulang dari masjid ini jangan langsung pulang ke rumah. Mampir dulu kemana? Ke tempat jual sarapan. Belikan sarapan apa yang paling disukai orang tua, bawa ke rumah, suapkan dia sebagaimana dulu dia suapin, suapkan dia. Kalau dia terkejut, kaget, kenapa kamu tiba-tiba begini? Ini pesan UAS, ujian akhir semester. Ustaz dia tadi untuk menyuapi, ini tanda aku sudah berubah. Orang tua senang. Dulu kalau kamu datang ke rumah, denyut jantungku tidak berubah, pasti mau minta uang. Hari ini kau datang untuk menyuapi aku sangat senang sekali. Apa permintaanmu nak? Aku minjam uang lagi, mak. Jangan sampai nama kita di handphonenya, begitu kita miss call, gini ada teleponnya tinggal, dia sedang di dapur, coba kita telepon dulu. Begitu kita miss call, masuk nama kita di handphonenya, tertulis bukan nama kita. Siapa tertulis di situ? Troublemaker, tukang buat masalah. Dari lahir sudah masalah, dia tidak bisa tidur malam gara-gara kita. Begitu dia mau makan, begitu sudah mau sekolah, berapa kali dia tidak ganti baju baru. Kenapa? Karena untuk uang sekolah. Sudah sampai kuliah, makin besar belanja, dan pada akhirnya mau nikah, dijual juga tanah dia 3 petak. Pada akhirnya kita punya anak, dia senang punya cucu, juga menghabiskan harta dia. Dari mulai masuk dalam rahim sampai akhir hayat, tidak pernah membahagiakan orang tua. Maka kalau mau hidup ini bahagia, ingin rezekimu seperti rezeki raja-raja, maka buatlah bapak ibumu seperti raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih hidup orang tuanya, bahagiakanlah dia. Yang sudah tidak ada lagi orang tuanya, menangis air mata darah, tidak akan bisa kau jemput kembali. Dulu 2017 saya pulang dari Makassar, saya pakai songkok reca, saya tunjukkan ke ibu saya, inilah songkok orang Makassar, mak. Saya bawa kain dari Makassar, inilah kain orang Bugis, kain orang Makassar, mak. Saya pulang bawa cincin, saya pasangkan ke tangannya, inilah cincin dikasih orang Makassar, mak. Hari ini apapun yang saya bawa pulang, cerita itu tidak bisa lagi, hanya tetesan air mata. Maka jangan sampai, saya paling benci, paling marah kalau melihat ada orang ketika ibunya meninggal, dia menangis sejadi-jadinya. Ibu, itu menunjukkan penyesalan yang begitu dalam. Memangnya dulu Ustaz waktu ibu Ustaz meninggal, Ustaz nggak nangis? Nangis juga. Tidak ada penyesalan yang bermakna. Maka ketika masih ada dia, hidup dia, senangkanlah dia, bahagiakanlah dia. Karena kebahagiaan ada pada membahagiakan ibu. Apa kata Nabi SAW? Ridha Allah, ridha Allah fi ridha walidain. Kalau ibumu ridha, ayahmu senang, maka turunlah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pergi ke Kuala Lumpur, tausiah ceramah 6 bulan sekali, kecuali Covid. Saya 2 tahun tidak ke Malaysia. Kenapa? Karena tidak mau naik pesawat tusuk hidung, swab namanya. Setelah itu beberapa bulan yang lalu ke Malaysia. Saat saya ceramah ke Malaysia, naik ke atas mall, Ustaz Somad, kita hari ini tak ada tausiah, kita jalan-jalan sahaja. Yelah, kita pun naiklah ke atas. Sampai ke atas mall, saya lihat pemandangan yang unik. Orang-orang tua yang rambutnya sudah gugur, perempuan tipis, yang laki-laki duduk disuapi anaknya makan bubur di atas restoran mewah. Apa ini, saya tanya, apa ini? Ini adalah orang-orang Tionghoa yang mengambil keberkahan dari orang tua. Karena bagi mereka
membawa orang tua ke mall, dudukkan di restoran yang mewah, kasih makan yang enak. Bagi mereka itu untuk melancarkan rezeki. Kalau bahasa mereka hanya hoki. Ajaran yang punya kita, yang mengamalkan dia, jangan heran rezekinya lancar. Kenapa? Karena walaupun orang tidak percaya kepada Allah, tapi kalau dia bahagiakan orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kasihnya, sayangnya, rezekinya. Ada orang yang tidak percaya sama Allah, tapi sayang pada orang tua, Allah kasih nikmatnya di dunia. Kenapa di dunia dikasih? Supaya di akhirat nanti tinggal masuk neraka aja. Itu bedanya orang beriman. Kalau orang beriman, di dunia dia dapat, itu baru DP-nya guys. Nanti lengkapnya di akhirat. Jadi kalau ada orang berbakti sama orang tua, beriman dia, percaya dia sama Allah, itu di dunia baru dapat 1%-nya. Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmat. Jadi kalau hari ini kau kaya, hari ini kau punya jabatan, hari ini kau hebat, itu baru 1%-nya yang berebut antara kita dengan gajah. Kenapa dengan gajah Pak Ustadz? Kita, gajah, harimau, ular sawah berebut rahmat kasih sayang Allah yang satu itu. Makanya tidak ada anak gajah mati tertimpa gajah. Tidak ada anak harimau mati diterkam harimau. Bahkan seekor anjing bisa menggigit bibir singa. Ustaz tahu dari mana? Videonya ada yang ngirim di grup. Seekor anjing kecil menggigit bibir singa. Kenapa ini singa tidak melawan? Ternyata ada masa lalu. Singa ini menyusu kepada anjing karena emak singa sudah mati. Akhirnya dia menyusu kepada anjing. Setelah badannya besar, dia bisa menerkam anjing. Tapi anjing itu tidak dia terkam. Kenapa? Berhutang budi pada ibunya. Hari ini ada seorang anak rela menuntut ibunya ke pengadilan hanya karena mengambil sebatang pohon kayu di depan rumahnya. Dia bawa ke pengadilan. Hakim yang mau memutuskan perkara meneteskan air mata. Teganya kamu menuntut ibu kamu hanya karena sebatang kayu yang dia potong. Andai kamu berikan hartamu semuanya, belum tentu dapat menebus sakitnya saat melahirkanmu. Ini banyak anak-anak muda ini sekarang dianggapnya melahirkan ini mudah, seperti bersin aja, asyik melahir. Meregang nyawa dia. Saya anjurkan kalian nanti kalau sudah menikah, ikutlah ke rumah sakit, melihat bagaimana proses melahirkan. Insya Allah setelah itu kalian akan tobat nasuha, nggak mau lagi ikut. Kenapa? Karena merasakan sakitnya. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Makanya tafsir ayat wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, sakit di atas sakit, robek daging badannya. Itu tidak bisa ditafsirkan laki-laki. Saya kalau mau mencoba menafsirkan ayat itu, ibu-ibu pasti ngomong, alah Ustaz Somad kayak tahu aja. Mudah-mudahan kita yang hadir ini semuanya termasuk orang yang berbakti pada orang tua, yang selama ini pernah menyusahkan orang tua, menyakiti hatinya, perasaannya. Kalau dia masih hidup, pulang dari sini, belikan pakaian kesukaannya, makanan yang paling dia senangi, peluk cium dia, senangkan hatinya. Kalau dia sudah meninggal dunia, bagaimana Pak Ustadz? Kalau dia sudah meninggal dunia, maka buatkanlah sumur bor. Sumur bor untuk apa? Di Makassar, ini kita masih di Makassar. Di Makassar air tidak kurang sedikit pun. Gak perlu lagi buat sumur bor. Di bawah air, di atas air, hujan lebat. Kalau begitu jangan buatkan sumur bor. Nampak ada iklan pembebasan tanah untuk pesantren dan masjid, 1 meter 500.000. Bayarkan dulu. Bayarkan 500.000. Dulu dia waktu masih hidup datang ke rumah kita. Datang dia ke rumah anaknya mau minta pinjam uang. Tolong aku pinjam uang Muna. Berapa Bu? 100.000 ada yang perlu kubayar bulan ini. Apa kata si anak? Sebentar ya Bu, kutanya istriku dulu. Kebetulan anaknya persatuan suami takut istri. Kamu bertemu dengan istrimu saat kamu sudah berusia 20 tahun, 25 tahun. Setelah tamat sekolah, setelah S1, S2, setelah bekerja, setelah kau mampu.
sementara dia yang mengajarimu berjalan, dia yang mengajarmu bicara. Sekarang setelah kau punya uang, kau minta izin dulu kepada dia. Maka kau mesti berani berkata, aku adalah diriku, tapi aku juga adalah milik ibuku. Bagaimana nih anak-anak muda yang ada di sekarang? Berani berkata begitu? Masya Allah. Biasanya memang belum nikah begitu. Sehingga nanti istrimu akan berkata, suamiku adalah suamiku dan aku milik suamiku, tapi suamiku adalah milik ibunya. Bagi yang punya usaha sablon baju kaos, boleh ditulis di belakang, aku milik suamiku dan suamiku milik ibunya. Kalau kamu punya istri seperti itu, pegang dia, jangan lepaskan, dan sebelum mati jangan dikubur. Setuju ibu-ibu? Ibu yang melahirkan dia, ibu yang mengandungnya 9 bulan 10 hari, ibu yang menyusukan dia, ibu yang merawatnya. Berapa kali ibu diusir dari acara akad nikah? Saya nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat. Bawa dulu anaknya sana. Berapa kali ibu tidak jadi pergi kondangan, sudah pakai baju bagus, sudah pakai celak, sudah pakai bedak, sudah pakai lipstik, sudah pakai begitu dengan anak. Kencing. Berapa kali kita menyusahkan dia, sampai akhirnya setelah dewasa ternyata dia lebih memuliakan perempuan yang lain. Maka ungkapan dalam hadis dikatakan, al jannatu sorga tahta aqdamil ummahat, sorga di bawah telapak kaki babysitter. Sekarang banyak surga sudah di bawah telapak kaki babysitter. Kenapa? Karena anaknya dibesarkan oleh asisten rumah tangga. Tapi itu tidak terjadi di Makassar, itu terjadi di planet Mars. Di Makassar ini ibu-ibunya baik-baik semua. Kalau kalian mau melihat bagaimana Islam memuliakan perempuan, mengangkat harkat martabatnya, ada yang mengatakan Islam itu menginjak-injak perempuan, Islam itu meremehkan perempuan, Islam itu melecehkan perempuan. Kalau kalian mau melihat perempuan diangkat harkat martabatnya, tinggi derajatnya, lebih tinggi dari ustaz, datanglah ke Masjid Babu Salam Makassar. Perempuan tinggi di atas. Kelihatannya kalau di kamera Ustaz Samad yang paling tinggi, disediakan kursi, disediakan meja. Kenapa Ustaz nggak mau duduk di kursi? Karena memang ini lagi momentum orang banyak rebutan kursi. Maka saya mau sedang menyampaikan, Abdul Somad itu kalian jangan khawatir dia mengambil kursi kalian. Kursi yang ada pun dia tidak mau. Maka sekarang kita perlu banyak-banyak baca ayat kursi. Loh, kok jamaah ini nyambung? Saya sampai ke Makassar ini, itu dijemput, dikawal, dibawa oleh kakak-kakak kelas saya di Mesir dulu. Ada Ustadz Anwar Sadat. Mudah-mudahan Ustadz Anwar Sadat disampaikan Allah segala niat baiknya, insya Allah. Ada Ustadz Rusdi Arif. Ustadz Rusdi Arif juga disampaikan niat baiknya, insya Allah. Ada Ustadz Hasbi, ada Ustadz Abdullah Yusuf, ada para asatis. Ustadz Somad ini yang disebutnya cuma Ustadz teman-temannya saja. Semuanya saya sayang semuanya. Saudara-saudari, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya saudara saya, insya Allah semuanya pasti masuk surga. Pede sekali Ustadz Somad itu mengatakan masuk surga. Itu yang ngomong bukan saya, Beb. Yang ngomong itu Nabi Muhammad. Kalau sama saya mungkin orang tidak percaya, tapi kalau kepada Nabi Muhammad, percaya Nabi Muhammad. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia pasti masuk surga. Percaya atau tak percaya? Pasti masuk surga. Nabi Muhammad yang ngomong. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Enak sekali agama Islam itu.
Yang mau berzina, silakan berzina. Yang mau mencuri, silakan mencuri. Tetap masuk surga, tapi transit dulu di neraka. Kalau mau pesawat yang langsung tidak pakai transit, maka jangan buat dosa. Sesuai dengan doa kita 7 kali pagi. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, tunjukkan padaku siapa temanku di surga nanti. Kata Nabi Musa. Kata Nabi siapa? Nabi Musa. Ya Allah, tunjukkan padaku siapa temanku di surga nanti. Kata Allah, kau pergi ke pasar, lihat di ujung pasar ada tukang jual daging. Nabi Musa pergi ke pasar, sampai di pasar dia lihat tukang daging. Heran dia, masa teman masuk surga tukang jual daging? Seandainya dikatakan Allah, temanmu masuk surga adalah Abdul Somad, masih meyakinkan. Ini sebagai contohnya nggak setuju. Contoh, masa contoh aja nggak setuju? Heran dia, masa temanku di surga tukang jual daging? Apa hebatnya dia? Bukan ulama, bukan orang soleh, bukan penguasa yang adil. Kenapa dia masuk surga? Nabi Musa penasaran, diikuti tukang jual daging ini sampai ke rumah. Sampai di rumah, dia bawa 1 bungkus daging. Dagingnya dia cuci bersih, dia potong-potong, dia masak sup, saudara. Setelah dia masak sup, dia suap ibunya. Dia suap ibunya, makan. Selesai ibunya kenyang, ibunya berdoa, ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Nabi Musa alaihissalam. Masuk surga bukan karena amalmu, guys. Masuk surga karena doa ibumu. Jadi kalau saya ditanya orang, Ustaz Somad, kenapa Ustaz viral? Mana aku tahu? Sampai sekarang aku tidak punya kartu nama, tidak punya tim yang untuk tahu logaritma itu gini begini begono. Saya pulang dari kuliah, tausiah, ceramah, direkam, diupload, ada yang tersinggung, diusir, viral. Selalu saya katakan, ini doa ibu saya. Saya kalau diminta untuk memberi materi tentang public speaking, Ustaz Somad tolong masuk ke kampus kami bicara tentang public speaking. Mohon maaf, saya nggak pernah bicara public speaking. Dulu memang pernah ikut kursus, tapi sekali masuk habis itu nggak datang lagi. Public speaking itu diatur betul-betul, dari mulai salamnya itu harus dari kanan ke kiri, di tengah berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakaiannya harus betul-betul diperhatikan, harus matching antara topi dan baju. Ini hari ini sama topi songkok dengan bajunya matching, kebetulan. Dua-duanya mereknya Casio, dikasih orang. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu saya kalau ditanya, ini adalah doa ibu saya. Maka ketika ibu saya meninggal, saya pikir doanya sudah berakhir, habis sudah riwayat. Ternyata masih ada sisa-sisa doanya. Mudah-mudahan ibu-ibu mendoakan anaknya semua, insya Allah. Kalau selama ini ibu belum mendoakan, maka hari ini